guru SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di jam pelajaran saya. Kita akan membahas materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, materi kita akan kita mulai dari perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kita tahu, Nabi dan Rasul ini sama-sama adalah makhluk pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi tugas untuk memberikan kabar baik dan kabar buruk. Secara sistematis, Nabi dan Rasul ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kewajiban bagi dia untuk dia sampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya untuk dirinya pribadi, melainkan wajib dia sampaikan kepada umatnya. Karena secara garis besar, Nabi dan Rasul ini sama-sama manusia pilihan Allah, tetapi memiliki kewajiban dan tugas yang berbeda. Hal yang paling mendasar yang membedai tugas mereka ketika mendapatkan wahyu, Nabi hanya untuk dirinya sendiri dan Rasul wajib dia sampaikan kepada umat. Kedua, tugas daripada Nabi dan Rasul ini. Yang pertama, tugas Nabi itu adalah menyampaikan. Sama seperti Rasul, menyampaikan. Menyampaikan apa? Basira wa nadhira. Apa itu basira wa nadhira? Basira kabar baik, wa nadhira adalah kabar buruk. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan mengerjakan segala amal baik dan meninggalkan segala amal buruk, maka akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Sedangkan bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kemudian tugas mereka yang kedua adalah menyampaikan risalah. Risalah ini adalah wahyu dari Allah ataupun firman Allah yang mereka sampaikan kepada umatnya guna sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia sekalian. Yang ketiga, tugas Nabi dan Rasul adalah menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Seperti hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah innamal bu'itsu lil utammima makarihal akhlak. Maka Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Sifat wajib terdiri dari 4. Yang pertama adalah sidik. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Yang keempat adalah fatanah. Apa sih itu sidik? Sidik adalah benar. Benar dalam konteks apa? Ketika seorang nabi, dia tidak pernah berkata bohong dan selalu menyampaikan kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini apa? Yang dapat dipercaya. Tidaklah mungkin seorang nabi dan rasul tidak dipercaya oleh umatnya. Karena apa? Nabi dan rasul ini adalah sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Maka mereka harus dipercaya dan mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang berkhianat. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini adalah menyampaikan. Konteksnya sama seperti tugas Rasul tadi, yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu berupa ayat dan firman yang dibukukan di dalam mushaf Al-Quran dan sekarang menjadi pedoman bagi umat manusia. Bukan saja Al-Quran, melainkan 4 kitab yang lain dan suhuf ataupun lembaran-lembaran yang telah diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah fatanah, cerdas. Tidaklah mungkin seorang nabi dan rasul itu memiliki kebodohan. Nabi dan rasul itu cerdas, tidak bodoh. Timbul pertanyaan di kalangan kita, Pak, kan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, Nabi Muhammad tidak bisa menulis.
Ayo kita sama-sama flashback tarikhnya, sejarahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Karena apa? Karena ada sesuatu hal. Karena ada sebabnya. Kalau Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, maka orang kafir Quraisy akan mudah membantah Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, melainkan memang karangan si Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad kan bisa membaca, Nabi Muhammad kan bisa menulis, Nabi Muhammad kan pintar bersyair. Maka orang kafir akan mudah membantah bahwasanya Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, melainkan dari diri Nabi Muhammad. Maka Allah menciptakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebabnya pertama, agar Al-Quran dipercayai dan diakui memang datangnya dari Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Nabi Muhammad bodoh, tidak. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling cerdas, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surah An-Najm Allah sebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apapun yang disampaikan oleh Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Maka jelas Al-Quran itu memang datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, dan tidak ada sedikit pun yang ditambahkan daripada Al-Quran itu menurut hawa nafsu kemauan Nabi Muhammad. Itulah 4 perkara ataupun 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kemudian ada kebalikannya. Ada 4 sifat wajib dan juga ada 4 sifat mustahil. Apakah 4 sifat mustahil itu? Yang pertama, sidik. Itu tadi wajib. Maka lawannya adalah khizik. Apa yang khizik? Khizik itu adalah orang ataupun nabi yang berkata bohong, tidak jujur. Yang kedua, lawannya daripada amanah, yaitu khianat. Dia berkhianat kepada umatnya. Yang ketiga, lawan daripada tabligh adalah khitman, menyembunyikan wahyu, tidak dia sampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, lawannya daripada fatonah ataupun cerdas, yaitu baladah, bodoh. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul memiliki sifat yang bodoh dan ilmu pengetahuan yang dangkal. Maka dari 4 sifat wajib dan sifat mustahil ini dapat kita ketahui bahwasannya Nabi dan Rasul sudah Allah jadikan sebagai orang yang paling mulia dan memiliki sifat yang dapat dipercaya dan selalu menyampaikan kebaikan dan kebenaran dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kemudian selain 4 sifat ini, Nabi dan Rasul punya satu sifat lagi, yaitu sifat jaiz. Apa sih sifat jaiz ini? Sifat jaiz adalah yang dimana sifat kemanusiaan. Apa itu sifat kemanusiaan? Nabi juga sama, Rasul juga sama, seperti manusia biasa. Ada rasa lapar, rasa ngantuk, rasa haus, ingin tidur, kemudian rasa lelah, cemas, sama seperti manusia biasa. Kemudian dari sifat jaiz ini terbagi kepada 2 golongan. Ada yang namanya ismatur rasul. Apa itu ismatur rasul? Adalah sifat maksum. Apa itu maksum, Pak? Maksum adalah orang yang dilindungi ataupun orang yang terpelihara daripada dosa. Maka para nabi dan rasul itu terpelihara daripada dosa. Yang kedua adalah iltizamur rasul. Apa itu? Adalah orang yang berkomitmen. Ketika dia menyampaikan, ketika dia berdakwah, dia bilang A, maka tidak akan B. Karena apa? Komitmen mereka menjalankan perintah Allah, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa diganggu. Dan yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Hikmah yang pertama, kita dapat mengukuhkan hati dan jiwa kita, meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul memang benar-benar utusan Allah. Yang kedua, menjadi sumber hukum, hujjah, seperti apa yang didalilkan ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan kepada umatku 2 perkara yang apabila mereka tidak meninggalkannya dan mengerjakannya, maka akan selamat kehidupannya di dunia dan akhirat, yaitu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu kita ketahui, jumlah Nabi dan Rasul ini banyak. Nabi jumlahnya ada 124.000 Nabi.
Sedangkan Rasul jumlahnya ada 315 Rasul. Menurut At-Tirmizi, dia mengatakan jumlahnya ada 312, dengan kesepakatan jumhur ulama lebih mengedepankan jumlah Rasul itu jumlahnya 315 orang. Dan jumlah Nabi dan Rasul yang Allah angkat menjadi Nabi Ulul Azmi ada 5 orang. Ya, apa itu Nabi Ulul Azmi? Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, yang teguh, yang ulet, yang pantang menyerah. Ada berapa jumlahnya? 5. Yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah Nabi yang Allah tuliskan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran ada 25 orang Nabi dan Rasul, plus Nabi Khidir alaihi salam yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi dalam ayat 61 sampai 68. Silahkan anak-anak Bapak sekalian bisa membaca kisah-kisah Nabi di Al-Quran maupun di ensiklopedi, ataupun kita bisa melihat dari buku-buku tuntunan 25 Nabi dan Rasul. Mungkin materi kita untuk hari ini saya padai sampai di sini. Maka saya berharap kepada anak-anak saya ke depannya untuk lebih lagi mencermati materi kita, dan kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah daripada Nabi dan Rasul. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.